Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi materi kita tentang logam dan paduannya. Bahwasanya kalau pada sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana penggunaan logam, kemudian juga properti dari metal itu sendiri, kemudian bagaimana pemrosesan metal. Kemudian untuk hari ini ataupun saat ini kita akan membahas tentang yang namanya paduan. Kemudian di materi terakhir adalah kita membahas tentang seluruh ringkasan ataupun uraian dari logam dan paduannya ataupun metal and alloys. Nah, apakah itu alloy? Apakah itu paduan? Ya. Paduan ini merupakan campuran logam campuran logam dengan minimal satu elemen minimal satu elemen. Dan yang sering kita dengar adalah baja dan yang sering kita dengar adalah baja, dan penggunaan baja ini sangat umum sekali seperti dalam bidang pengelasan, kemudian konstruksi jembatan, kemudian di kapal juga digunakan Jadi baja ini merupakan paduan Baja ini merupakan paduan dan bukan merupakan logam murni Logam murni seperti aluminium, kemudian emas, perak, silver, kemudian besi sebelum dicampur. Makanya ada yang namanya proses ekstraksi yang kita bahas sebelumnya. Nah, kemudian apakah tipe paduan yang sering kita temui Nah, jadi paduan ini telah digunakan beribu-ribu tahun misalnya pada metal perunggu kemudian paduan. Nah, perunggu ini merupakan paduan antara tembaga dan timah Perunggu ini merupakan paduan antara tembaga dan timah. Nah, selain itu ada beberapa paduan yang terkenal juga yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya ada kuningan atau brass ada kuningan atau brass. Nah, ini terdiri dari paduan tembaga dan juga seng paduan tembaga dan juga seng. Nah, ini kita lihat pada nok pintu nok pintu atau tombol pembuka pintu yang ada di rumah kita. Kemudian dapat juga digunakan alat bantu musik alat bantu musik atau instrumen musik. Kemudian ada juga solder solder. Nah, solder ini merupakan paduan antara seng dan timbal seng dan timbal. Ini digunakan pada peralatan elektronik untuk memasang komponen ke papan sirkuit Jadi saya rasa kita semua sudah tahu bagaimana caranya melakukan proses solder dan mengamati. Kalau proses solder ini adalah bukan materialnya yang mengalami mencair, namun bahan tambahnya yang mencair kemudian disatukan dengan papan sirkuitnya Itu perbedaan saat solder Kemudian ada yang namanya amalgam Amalgam ini merupakan paduan merkuri dan perak ataupun timah digunakan untuk, kalau kita perhatikan gambar ini digunakan pada tambalan gigi Kemudian amalgam ini tahan terhadap korosi, makanya beberapa peralatan medik khususnya untuk perawatan gigi ataupun gigi ini menggunakan bahan yang tidak mudah berkarat. Kalau mudah berkarat ini akan mengganggu ataupun merusak gigi kita Jadi diupayakan agar paduannya ataupun materialnya tidak mudah berkarat ataupun tahan terhadap korosi. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah emas merupakan paduan? Apakah emas merupakan paduan? Nah, kalau kita perhatikan gambar ini
ya, bahwa emas kuning ini ya, emas kuning ini ataupun yang sudah kita kenal biasanya, emas ini adalah emas kuning ini paduan antara paduan emas, tembaga dan perak. Ya, sekali lagi, emas kuning yang kita lihat adalah paduan emas ya, paduan emas dengan tembaga dan perak. Nah, jadi emas ini termasuk ya, termasuk merupakan paduan ya, karena unsur penyusunnya ataupun elemen paduannya bukan hanya emas. Nah, tetapi sudah dipadukan dengan tembaga dan perak. Nah, di sini dikatakan lagi bahwa kalau kita tambahkan tembaga pada emasnya ya, akan menghasilkan warna yang lebih merah. Ini saya belum pernah lihat sama sekali. Nah, kemudian yang berikutnya tadi kan emas kuning, sekarang emas putih ya. Kalau emas putih ini adalah paduan emas dengan nikel, platinum dan palladium. Dan penggunaannya penggunaan emas putih ini dibatasi sehingga ada beberapa klasterisasi manusia ataupun orang hanya mampu 12 orang ya, 12 orang alergi terhadap penggunaan dari nikel ataupun penggunaan nikel dalam emas putih ya. Jadi sekali lagi emas putih ya termasuk ke dalam ataupun kelompok paduan. Kemudian pertanyaannya, kapan tembaga ya, kapan tembaga koin ya bukan merupakan koin tembaga atau tembaga koin? Padahal kalau kita perhatikan itu merupakan paduan yang berlapis tembaga ya, paduan yang berlapis tembaga. Nah, koin tembaga ini katanya bahwa terbuat dulunya dari tembaga murni ya, terbuat dari tembaga murni. Namun sebagian besar koin tembaga yang digunakan ya terbuat dari paduan tembaga ya, terbuat dari paduan tembaga. Nah, sehingga sebagian besar koin tembaga itu ya, koin tembaga itu terbuat dari baja berlapis tembaga ya, terbuat dari baja berlapis tembaga dan bersifat magnetis. Nah, kemudian ini bisa kita jawab bahwa koin tembaga merupakan salah satu paduan ya, salah satu merupakan paduan karena tadi koin ini terbuat dari lapisan baja ya, terbuat dari lapisan baja dan juga tembaga, makanya disebut dengan dengan paduan ya, dengan paduan. Nah, kemudian berikutnya, apakah itu baja ya? Apakah itu baja? Baja merupakan paduan besi dan elemen yang lain ya, termasuk karbon, nikel, kromium dalam jumlah yang kecil ya. Itu kalau dia baja karbon ya, kalau baja karbon. Kalau baja tahan karat ya, karbon, nikel, karbon ini biasanya komposisinya kecil dibandingkan dengan nikel. Kemudian kromium merupakan unsur ataupun elemen paduan yang sangat besar ya. Nah, kemudian baja ini lebih kuat dari besi murni ya. Baja ini lebih kuat dari besi murni ya, yang dapat digunakan untuk segalanya ya, yang dapat digunakan untuk semuanya, untuk peralatan rumah tangga, peralatan industri ataupun yang mana ya. Misalnya kalau kita bandingkan dari peralatan rumah tangga seperti panci ya, kemudian juga hingga penggunaan aplikasinya ke masyarakat umum atau keseluruhan atau global begitu, seperti jembatan atau misalnya struktur bangunan atau struktur gedung
atau peralatan kapal atau dan lain sebagainya. Itu merupakan baja ya. Jadi sekali lagi baja ini merupakan paduan antara besi dengan karbon ya, paduan antara besi dengan karbon, kemudian ada ditambahkan dengan nikel, kemudian kromium ini ke baja tahan karat. Kalau baja biasa seperti mild steel, low carbon steel, medium carbon steel, juga high carbon steel, ini penggunaan nikel sangat kecil sekali. Kemudian kromium juga ada atau tidak ada biasanya pada kromium. Biasanya didukung oleh elemen paduan seperti sulfur, fosfor, silikon, dan lain-lain. Mangan juga ada tambahan. Nah, apa yang bisa kita ambil ya? Apa yang kita ambil dari paduan yang semakin canggih ini? Ya, paduan yang semakin canggih ini. Nah, kalau di sini dikatakan bahwa bahan yang canggih ini dapat merubah satu atau beberapa sifatnya, ya, atau lebih ke sifat fisiknya bisa dirubah dari paduan ini, ya. Yang awalnya dia kekerasannya bisa ditambah lagi ataupun bisa dikurangi lagi. Nilai kekerasannya juga bisa dikurangi, bisa ditambah. Nilai ketangguhan juga hal yang sama. Nah, ini yang pastinya bahwa karakteristiknya karena dipengaruhi oleh perlakuan yang kita berikan terhadap paduan itu, ya. Karakteristiknya berubah jika kita melakukan perlakuan terhadap material itu tersebut, sehingga mempengaruhi rangsangan, ya, ataupun mempengaruhi elektron-elektron ataupun atom-atom yang ada pada material itu sendiri. Nah, contoh misalnya ini adalah nitinol, ya. Nitinol, ya, untuk aplikasi kacamata, ya, aplikasi kalaupun beberapa kali dibentuk, ya, beberapa kali dibentuk, kemudian dilakukan penekukan, ya, dia akan kembali ke bentuk aslinya meskipun sudah diubah bentuknya, ya. Seperti contohnya ini nitinol, ya. Ini paduan, ya. Ini paduan yang terbuat dari nikel dan juga titanium. Nah, terakhir kita akan mencoba meringkas keseluruhan aktivitas kita, ya, dari keseluruhan aktivitas kita bahwa paduan itu adalah campuran logam, ya, yang jumlahnya lebih dari satu, ya, itulah yang disebut dengan paduan. Kemudian amalgam, ya, amalgam ini merupakan paduan merkuri, ya, yang digunakan untuk gigi tambalan. Ini sudah banyak digunakan pada kehidupan sehari-hari. Kemudian yang berikutnya adalah blast furnace, ya, ini oven tinggi ataupun dapur tinggi yang digunakan mengekstraksi besi, ya. Mengekstraksi besi dari biji besi dengan cara membakar dengan karbon pada suhu yang tinggi atau pada dapur tinggi. Kemudian kuningan atau brass ini merupakan paduan tembaga dan seng yang digunakan untuk ornamen, ya. Kemudian ada elektrolisis, tadi kita sudah membahas lebih jauh. Kemudian ada rusting, ya. Rusting ini boleh dikatakan spesifik dengan korosi, ya. Kemudian solder tadi sudah, ya, paduan timbal dan timah. Kemudian baja paduan besi dan elemen lainnya. Nah, inilah merupakan ringkasan dari logam dan paduannya. Selebihnya diucapkan mohon maaf. Selamat siang.